siapa yang muntah ya, maka tidak qadha. Artinya muntahnya tidak disengaja. Wa man istaqahu amdan falyaqdi. Dan kalau dia muntah disengaja, maka itu membatalkan. Kemudian yang ketiga, haid dan nifas ya, walaupun sedikit terjadi sesaat menjelang terbenamnya matahari ya. Kalau haid dan nifas ya otomatis membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi beberapa hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja ya. Kalau kita sengaja makan, sengaja minum, maka tentu saja membatalkan puasa. Adapun kalau lupa ya, tidak disengaja, maka tidak membatalkan. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Rahul jamaah. Siapa yang lupa sedang dia berpuasa kemudian makan atau minum, maka sempurnakan puasanya, karena itu adalah makan dan minum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau memang lupa ya, tidak disadari, lanjutkan puasa, hentikan makannya ketika ingat, dan insya Allah puasanya tidak batal. Yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Jadi kalau kita muntah karena dibikin-bikin, maka batal puasanya, seperti yang disebutkan dalam hadis, man dara'ahul qai' falaysa alaihi qadha wa man istaqahu amdan falyaqdi. Siapa yang muntah ya, maka tidak qadha. Artinya muntahnya tidak disengaja. Wa man istaqahu amdan falyaqdi. Dan kalau dia muntah disengaja, maka itu membatalkan. Kemudian yang ketiga, haid dan nifas ya, walaupun sedikit terjadi sesaat menjelang terbenamnya matahari ya. Kalau haid dan nifas ya otomatis membatalkan puasa. Kemudian juga istimna ya. Istimna itu dia menggunakan tangannya untuk mengeluarkan air mani dengan sengaja, tentu saja batal ya, baik dengan onani atau menghayal atau mencium istrinya ya, itu membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, memasukkan sesuatu yang bukan makanan pokok melalui lubang, memasukkan sesuatu yang bukan makanan pokok melalui lubang yang bisa sampai pada perut besar seperti gula ya, garam, mentega dan lain-lain ya. Walaupun bukan makanan pokok, tapi itu kan makanan, jadi bisa membatalkan puasa. Yang keenam, makan, minum, dan bersetubuh dengan meyakini bahwa matahari sudah terbenam atau fajar belum terbit, ternyata sebaliknya matahari belum terbenam dan fajar sudah terbit. Dalam keadaan seperti ini batalah puasa dan baginya wajib mengqadhanya. Artinya kita harus hati-hati ya tentang mengawali dan mengakhiri puasa. Ini fajar sudah terbit belum? Kalau sudah terbit jangan makan, jangan minum ya. Dan sekarang dibantu dengan azan, sehingga memang kita punya imsakiyah ya, supaya untuk membantu kita. Kalau sudah lewat ya jangan terus makan dan minum, karena itu akan membatalkan puasa. Demikian juga kita meyakini matahari sudah tenggelam, padahal
belum tenggelam. Nah, itu juga artinya mestinya masih puasa dia membatalkan, sehingga itu juga batal puasanya. Ada beberapa hal yang wajib qadha dan mengharuskan kafarah, ya, yaitu ketika terjadi hubungan atau jima antara suami dan istri di bulan Ramadan dengan sengaja, ya, walaupun tanpa mengeluarkan air mani. Ya, jadi kalau suami istri berhubungan, maka dia bukan hanya qadha, tetapi harus juga kafarah, ya. Kafarah yaitu berpuasa 60 hari berturut-turut, ya. Kalau tidak mampu, ya, membebaskan atau memberikan makan sitina miskinan, ya, memberikan makan 60 orang miskin. Nah, itu beberapa hal yang membatalkan puasa dan kita harus hati-hati, ya, jangan sampai terjadi pada sesuatu kita yang membatalkan puasa, karena memang Ramadan ini harus kita jaga. Ketika kita batal, seperti yang disebutkan dalam hadis, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdi anhu saumud dahri kullihi wa in saumahu. Jadi siapa yang batal puasanya sehari saja tanpa alasan yang benar, ya, tanpa rukhsah yang benar, atau tanpa sakit dan seterusnya, maka tidak bisa diqadha puasanya dalam 1 tahun pun. Karena itu dia membatalkan dengan sengaja, tidak ada alasan, ya. Jadi tidak bisa, walaupun diqadha dosanya tetap saja. Oleh karena itu kita harus hati-hati untuk tidak mudah batal puasa padahal tidak ada alasan syar'i, tidak ada alasan yang dibenarkan, ya. Kalau sakit, kalau safar, itu akan alasan. Kalau orang berhalangan, tentu saja. Tapi kalau tidak ada alasan, makan minum itu dosa besar dan tidak bisa dibayar dengan puasa 1 tahun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.